Baik saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sekitar 50% pelaku wisata Sabang terdampak kondisi pandemi. Hal ini mengharuskan pemerintah setempat untuk berinovasi agar pelaku wisata tetap bertahan. Sektor wisata di Sabang yang mengalami guncangan keras di saat pandemi perlu dilakukan inovasi. Angka paparan COVID-19 yang terus meningkat menjadi polemik tersendiri bagi pemangku kebijakan. Agar protokol kesehatan dan dunia pariwisata bisa terus berjalan secara beriringan, menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang, Faisal, agar bisa mewujudkan hal tersebut, selain mengembangkan inovasi, perlu dilakukan promosi secara terbatas. Hal itu dikarenakan sebagian anggaran wisata juga digunakan untuk penanganan COVID-19. Menurutnya, dampak pandemi tidak saja mengurangi pemasukan, namun juga berdampak pada pelaku wisata yang kehilangan mata pencaharian. Persyaratan-persyaratan untuk masuk ke Sabang itu sudah kita ini seperti harus ada hasil rapid, tapi promosi-promosi tetap kita lakukan. Artinya bahwa selama mereka melaksanakan protokol kesehatan, insya Allah nggak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Yang penting setiap wisatawan yang berkunjung ke Sabang itu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Faisal menyampaikan hingga saat ini bantuan untuk pelaku wisata hanya melalui bantuan sosial umum dari pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah, seperti BLT dan Bansos COVID-19. Data dari kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan Kota Sabang, angka kedatangan pengunjung ke Sabang melalui pelabuhan laut hingga Agustus 2020 lalu hanya 131.088 orang untuk pendatang domestik, sedangkan WNA mencapai 5.378 orang. Angka wisatawan asing ini termasuk dari jumlah 2 kapal pesiar dan yacht yang sempat bersandar sebelum pandemi. Sementara pada tahun 2019 lalu, angka kunjungan ke Sabang mencapai 357.390 pengunjung domestik, sedangkan WNA mencapai 26.478 orang. Dari Sabang, Mahfud Taher, TVRI melaporkan.